Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arinda Cahya Farizana. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andre Ade Rianto MA. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena atau masalah yang ada dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Dalam kajian ilmiah, bahasa disebut ilmu linguistik. Setelah kita mengetahui arti bahasa, perlu juga kita mengetahui peranan, fungsi, dan manfaat bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peranan bahasa Indonesia yang pertama yaitu sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia memiliki nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dengan adanya nilai tersebut mencerminkan bangsa Indonesia yang menggambarkan karakter dan ciri khas bangsa Indonesia. Peranan yang kedua yaitu sebagai pemersatu bangsa. Peranan ini sangat penting karena digunakan sebagai alat perekat nasionalis warga Indonesia untuk selalu setia kepada negara Republik Indonesia. Dengan melihat luasnya Indonesia, kita tidak perlu heran kenapa Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan tentunya memiliki keberagaman bahasa. Dengan keberagaman tersebut, maka diperlukan bahasa pemersatu bangsa yang membuat seluruh warga negara yang ada di wilayah Indonesia bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain. Yang ketiga yaitu sebagai komunikasi resmi. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita bisa saling berkomunikasi untuk segala aspek. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Yang kedua, alat ekspresi. Sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang terakhir yaitu alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang, kontrol sosial dapat diterapkan pada diri sendiri dan masyarakat. Selain fungsi dan peranan, kita juga perlu mengetahui manfaat bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mempermudah komunikasi. Dengan bahasa, kita bisa mempermudah komunikasi kita satu sama lain, serta dapat mengerti dan dipahami. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan pribadi. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik membantu kita dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Ini dapat membantu dalam memecahkan masalah, mengartikulasikan ide, dan memperluas wawasan. Yang ketiga yaitu media dan informasi. Bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Menguasai bahasa ini memungkinkan individu untuk mengakses berbagai informasi, berita, dan konten media dengan baik. Yang keempat, sebagai alat pendidikan, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dengan menguasai bahasa ini, individu dapat mengakses ilmu pengetahuan dan pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tinggi dengan lebih baik. Setelah kita mengetahui arti, peranan, fungsi, dan manfaat bahasa, selanjutnya kita akan membahas mengenai fenomena dalam bahasa Indonesia. Fenomena yang saya ambil yaitu mengenai fenomena penggunaan singkatan baru bahasa Indonesia dalam kehidupan remaja. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa kondisi pada saat ini beberapa masyarakat Indonesia tidak menggunakan akronim atau singkatan kata yang tidak memiliki kesesuaian dengan bahasa Indonesia. Banyaknya singkatan baru yang sering digunakan diakibatkan oleh perkembangan zaman yang memunculkan pola baru dalam interaksi dan menghasilkan istilah-istilah baru dalam bahasa Indonesia. Bahasa singkatan sudah mulai meluas penggunaannya. Bahkan sering kita temui di sekitar kita.
Penggunaan tersebut baik secara tersirat, tersurat, dan lisan atau melalui media massa. Penggunaan bahasa singkatan tidak memiliki kesesuaian antara bahasa Indonesia, maka akan berpotensi menimbulkan degradasi budaya dan bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu faktor dan dampak munculnya bahasa singkatan. Pertama, faktor lingkungan sekitar. Contohnya ketika seseorang nongkrong atau berkumpul dengan temannya, maka di sana orang tersebut akan mendapatkan istilah-istilah bahasa singkatan. Karena ketika lingkungannya sering menggunakan bahasa singkatan, maka anggotanya berpotensi untuk mengikuti singkatan tersebut. Yang kedua yaitu faktor perkembangan teknologi. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa kehadiran bahasa singkatan tersebut juga disebabkan oleh perkembangan teknologi, yaitu melalui media sosial dan internet. Apalagi teknologi menghiasi beberapa aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, sosial, politik, hingga kesehatan. Adapun dampak dari bahasa singkatan. Pertama, tergerusnya bahasa Indonesia. Bahasa singkatan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia digunakan tidak semestinya. Karena mayoritas dari beberapa bahasa singkatan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, terjadinya konflik bahasa. Penggunaan bahasa yang bersifat sensitif atau tidak sesuai dengan aturan berpotensi akan menimbulkan sebuah konflik secara bahasa. Hal ini disebabkan beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahasa tersebut, dan di sisi lain ada yang menganggap bahwa bahasa singkatan tersebut tidak sopan dan tidak baik. Dan yang ketiga, rusaknya kebudayaan daerah. Pada dasarnya, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan suatu daerah. Dalam hal ini adalah Indonesia. Ketika bahasa tersebut berpotensi rusak, maka hal lain di masyarakat juga akan rusak. Hal ini disebabkan karena bahasa sangat berkolerasi dengan kebudayaan di daerah tersebut. Berikut beberapa contoh bahasa singkatan. Yang pertama, modus atau modal dusta. Kedua, pansos atau pajak sosial. Mager atau malas gerak. YXGK atau ya kali nggak tahu. Charper, cari perhatian. YTTA yang tahu-tahu aja. Nggak GPP, tidak apa-apa. MBB, maaf baru balas. PHP, pemberian harapan palsu. Serta Kuper, kurang perhatian. Berikut adalah beberapa contoh dari bahasa singkatan yang sering digunakan oleh remaja pada saat ini. Setelah membahas fenomena bahasa singkatan, inilah solusi yang perlu diterapkan agar bahasa singkatan dalam kehidupan remaja tidak semakin menggila. Pertama, pendidikan bahasa yang berfokus. Sekolah dapat memperkuat kurikulum bahasa Indonesia dengan lebih menekankan pada pemahaman struktur bahasa yang benar dan penggunaan kata-kata formal. Ini termasuk pelajaran tentang ejaan, tata bahasa, dan kaidah-kaidah penulisan yang baik. Kedua yaitu kampanye edukasi bahasa. Mengadakan kampanye di sekolah dan komunitas tentang pentingnya menggunakan bahasa yang jelas dan baku dalam komunikasi sehari-hari. Kampanye ini dapat mencakup poster, seminar, dan kegiatan lain yang melibatkan siswa aktif. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui berbagai upaya seperti mengikuti perkembangan zaman dan teknologi serta menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dalam diri remaja. Yang keempat, mengatasi kurangnya minat. Mengatasi kurangnya minat remaja terhadap bahasa Indonesia dengan mulai dari yang mudah dan memberikan bantuan tambahan bagi remaja yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah penggunaan bahasa singkatan pasti akan merusak segala tatanan bahasa Indonesia yang telah dibentuk. Ketika semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan singkatan, maka penyimpangan bahasa Indonesia akan terus bertambah. Jika penyimpangan tersebut ada, maka akan menghambat segala pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya bahasa singkatan yang muncul di akhir-akhir ini, maka jangan sampai penggunaan bahasa Indonesia menjadi luntur karena kurangnya kesadaran dalam diri kita untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah di negeri sendiri. Semoga
solusi-solusi yang saya berikan bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.